Astuti Purba dari Pendidikan Akuntansi ingin menjelaskan sedikit mengenai gambar 1, 2, dan 3 serta 4 ini kepada Desis. Jadi saya ingin meminta sedikit waktunya. Nah, jadi di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai gambar pertama, yang artinya itu dosa memisahkan manusia dari Allah. Nah, di gambar pertama ini kan ada gambar manusia. Di sini di bawahnya ini ada keterangan semua orang berdosa dari Roma 3:23. Kedua itu upah dosa itu mati dari Roma 6:23, dan hukuman itu pasti dari Ibrani 9:27. Nah, di sini ada gambar Allah, di mana di sini Allah itu Maha Suci, yang digambarkan dengan memancarkan kasih karunia-Nya. Nah, seperti gambar matahari ya kita lihat di sini. Nah, karena manusia di sini dibilang tadi berbuat dosa, jadi manusia itu penuh dosa. Disitulah karena manusia penuh dosa, jadi ada jurang pemisah, yaitu lautan api. Ini dosa dan lautan api antara manusia dengan Allah. Yang kita terdapat dalam Wahyu 21 ayat 8. Di sini Wahyu 21 ayat 8 itu bunyinya, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, jadi di sini kita udah tahu bahwa ada jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Nah, jadi karena dosa kita ini, kita telah terpisah dengan kemuliaan Allah. Nah, jadi dari sini kita dapat mengetahui bahwa jikalau kita berbuat baik sekalipun, berbuat baik, tetapi mustahil saudara tidak akan berbuat dosa, karena semua orang telah berbuat dosa serta telah kehilangan kemuliaan Allah. Bukti bahwa manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah yaitu mereka berdosa, serta upahnya itu adalah kematian. Nah, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat lolos dari kematian tersebut, karena tadi udah saya jelaskan bahwa upah dosa itu adalah maut. Nah, selama manusia itu masih hidup, masih ada kesempatan untuk memperoleh keampunan dosa. Karena dari Ibrani 9:27 telah dijelaskan, manusia ditetapkan untuk mati satu kali, setelah mati akan dia dihakimi. Jadi manusia karena dosanya dihukum ke dalam lautan api. Oke, kita lanjut ke gambar kedua, di mana gambar kedua ini artinya itu usaha manusia adalah sia-sia. Sama dengan gambar pertama, tadi ada gambar manusia dengan keterangan semua orang berdosa dari Roma 3:23. Upah dosa itu mati dari Roma 6:23, dan hukuman itu pasti dari Ibrani 9 ayat 27. Nah, di sebelah kanan ini ada Allah, yaitu dengan memancarkan kasih karunia-Nya. Nah, manusia telah berusaha mencoba menyeberangi lautan api ini, yaitu jurang pemisahnya itu, yaitu dosa yang antara dirinya dengan Allah, untuk mencari Allah serta jaminan kehidupan yang penuh dengan bahagia bersama Allah, tentunya itu di sorga. Caranya yang dilakukan manusia itu yaitu melalui amal, pendidikan, hidup yang baik, serta beragama. Namun ini akan gagal karena disebabkan oleh dosa. Ini pada gambar ini ada dosa. Sebabnya keselamatan itu bukanlah usaha manusia, melainkan keselamatan adalah pemberian Allah. Itu usaha manusia itu mereka hanya berbuat amal, berpendidikan, serta melakukan hidup yang baik, serta beragama. Selebihnya itu keselamatan itu merupakan pemberian Allah itu sendiri. Oke, kita lanjut pada gambar ketiga, yaitu Allah jembatan keselamatan satu-satunya. Sama seperti pada gambar 1 dan 2 tadi, itu ada manusia dengan keterangan semua orang berdosa, upah dosa itu adalah mati, serta hukuman itu pasti. Nah, di sebelah sini ada Allah, yaitu memancarkan kasih karunia-Nya. Nah, jadi di sini di gambar ini dapat kita lihat bahwa di bawah ini ada gambar salib, yaitu dari Yohanes 14 ayat 6. Nah, di sini Yohanes 14 ayat 6 itu berbunyi seperti, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi di sini Yesus Kristus telah ditentukan Allah untuk menjadi jalan satu-satunya untuk pengampunan dosa manusia. Nah, walaupun kita berbuat amal seperti pada gambar, berbuat amal, pendidikan, hidup yang baik, serta agama, tetapi jika kita tetap berbuat dosa, maka kita akan mendapatkan jurang pemisah atau lautan api antara manusia dengan Allah. Jadi dengan demikian, Allah telah menjembatani jurang pemisah tersebut antara manusia dengan Allah, yaitu dengan mengirimkan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita di kayu salib. Nah, seperti yang digambar ya Yohanes 14 ayat 6.
Serta juga ada dijelaskan pada di gambar ini 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, yaitu Kristus mati karena dosa kita. Jadi Kristus itu mati karena dosa kita untuk bisa menjembati kita dengan Allah, agar kita dapat bertemu dengan Allah, tidak ada jurang pemisah lagi. Nah, yang kedua itu dia dikuburkan, lalu pada hari yang ketiga bangkit. Nah, jadi di sini tuh kita harus tetap menjadikan Allah sebagai jembatan keselamatan satu-satunya. Sama pada gambar 1, 2, 3 dan 4 tadi, di sini ada gambar manusia. Nah, di sini tetap tadi sama, manusia itu semua orang berbuat dosa. Upah dosa itu adalah mati serta hukuman itu pasti. Nah, di seberang sini ada Allah. Nah, di sini juga ada dijelaskan bahwa dari 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4 itu Kristus mati karena dosa kita serta dikuburkan dan pada hari ketiga bangkit. Nah, jadi di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa dua hal yang harus kita perbuat agar seseorang mempunyai hidup yang kekal. Yang pertama itu ada mendengar. Di sini udah ada ya dijelaskan sini mendengar dan tidak turut dihukum. Jadi kita harus mendengarkan Tuhan agar kita tidak turut dihukum. Nah, di sini kita harus mendengarkan perkataan Tuhan. Lalu yang kedua itu harus percaya kepada Tuhan. Yang terdapat pada Yohanes 14 ayat 6. Percaya bahwa Tuhan Yesus itulah jalan keselamatan bagi kita. Sekalipun kita berbuat amal, berpendidikan, hidup yang baik maupun beragama, kalau kita tetap berbuat dosa dan tidak percaya kepada Tuhan, maka itu sia-sia. Tidak hanya cukup percaya, kita juga harus menerima. Yang artinya itu menerima Allah itu sebagai juru selamat kita. Nah, jadi ketika kita sudah mendengarkan serta menerima, jadi kita itu udah percaya bahwa Yesus itulah jalan satu-satunya. Jadi kita terlepas dari hukuman dosa. Hanya dengan percaya atau iman kita menerima Yesus menjadi jembatan dari jurang dosa kita tersebut. Jadi kita bisa mempunyai hidup yang kekal, tidak turut dihukum, serta sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Baiklah, terima kasih kepada Desis atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk sedikit memberitakan Injil kepada Desis. Jadi saya mohon maaf jika ketika saya memberitakan Injil ini ada sedikit kesalahan, saya minta maaf dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih kepada Reflina telah menyebarkan Injil tentang keselamatan, sehingga saya tahu bahwa terdapat jurang dosa antara manusia dengan Allah, sehingga kita harus berbuat baik dan percaya kepada Allah. Terima kasih. Shalom Putri. Shalom. Di sini saya Reflina Stuti Purba dari Pendidikan Akuntansi ingin sedikit menjelaskan mengenai gambar ini, gambar 1, 2, 3 dan 4 kepada Putri. Di sini gambar pertama ini ada dosa memisahkan manusia dari Allah, dapat kita lihat pada gambar ini ya. Di sini gambar ini di gambar sini ada kita lihat gambar manusia dengan keterangan bahwa manusia ini penuh dengan dosa. Ini kita lihat di sini ada semua orang berdosa di Roma 3 ayat 23. Di kedua adalah upah dosa itu mati, Roma 6 ayat 23, dan ketiga itu hukuman itu pasti ada dari Ibrani 9 ayat 27. Nah, sedangkan di sebelah sini ada Allah. Di sini Allah itu yang maha suci, yang memancarkan kasih karunia-Nya. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, sedangkan di tengah-tengah sini ada lautan api di Wahyu 21 ayat 8. Di sini menggambarkan karena manusia penuh dosa, disitulah ada jurang pemisah atau lautan api antara manusia dengan Allah. Yang kita bisa baca dari Wahyu 21 ayat 8. Ini saya akan bukakan kepada Putri ya. Wahyu 21 ayat 8. Yang bunyinya itu, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapatkan bagian mereka di jalan lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi di sini maksudnya itu lautan belerang itu ya, lautan apinya kan. Nah, tetapi karena di sini kita walaupun kita sudah berbuat baik, Putri misalnya berbuat jujur, baik, tetapi mustahil saudara tidak ada dosanya. Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Bukti manusia itu berdosa adalah kematian. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat lolos dari mengalami kematian. Upah dosa di sini adalah maut, seperti yang tadi kita bacakan sini, semua orang berdosa dan upah dosa itu adalah maut.
selama manusia itu masih hidup, masih ada kesempatan untuk memperoleh keampunan dosa. Karena yang terlihat di dalam Ibrani 9:27, manusia ditetapkan untuk mati satu kali, setelah mati ia akan dihakimi. Manusia karena dosanya dihukum ke dalam lautan api. Oke, kita lanjut ke gambar 2. Di sini ada gambar 2, itu artinya manusia, usaha manusia sia-sia. Nah, di sini ada gambar manusia dan gambar Allah. Manusia ini ada keterangannya, pertama, semua orang berbuat dosa, sama seperti gambar 1 tadi ya, yang terdapat pada Roma 3 ayat 23. Nah, yang kedua itu upah dosa itu ialah mati, dari Roma 6 ayat 23. Nah, yang ketiga itu hukuman itu pasti, Ibrani 9 ayat 27. Nah, di sebelah sini ada Allah, sama tadi ya, seperti memancarkan kasih karunia-Nya. Nah, sedangkan yang di sebelah sini kan ada Allah, dan di tengah-tengah ini ada pemisah, yaitu dosa. Yang sering kita lihat ada lautan api yang terdapat pada gambar ini. Itu terdapat pada Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dan Wahyu 21 ayat 8. Nah, di sini ada kata-kata tentang amal, pendidikan, hidup yang baik dan agama. Nah, ini maksudnya itu kayak gini. Manusia telah berusaha mencoba menyeberangi lautan pemisah tadi, yaitu lautan api antara dirinya dengan Allah, untuk mencari Allah dan jaminan kehidupan yang penuh bahagia bersama dengan Allah. Tentunya kehidupan bahagia bersama Allah itu di sorga. Nah, dia mencari kemuliaan itu melalui amal, pendidikan, hidup yang baik, serta agama. Namun ini akan gagal karena disebabkan oleh dosa. Ini ya, lautan api tadi. Itulah sebabnya keselamatan bukanlah usaha manusia, melainkan keselamatan itu merupakan pemberian Allah. Oke, lanjut kita ke gambar ketiga, yaitu Allah jembatan keselamatan satu-satunya. Nah, di gambar di sini ada gambar manusia juga, sama dengan gambar 1 dan 2 tadi, dengan keterangan semua orang berdosa dari Roma 3:23, upah dosa itu mati dari Roma 6 ayat 23, dan hukuman itu pasti dari Ibrani 9 ayat 27, dan di sini ada gambar Allah. Nah, di tengah-tengah ini tetap ada lautan api, yaitu Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dan Wahyu 21 ayat 8. Tetapi di sini juga gambar salib dari Yohanes 14 ayat 6. Nah, di sini kita lihat bahwa pada gambar salib ini, yaitu Yohanes 14 ayat 6, kita buka Alkitabnya dari Yohanes 14 ayat 6, yaitu di mana berbunyi, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, jadi di sini maksudnya itu Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan satu-satunya untuk menebus dan mengampuni dosa manusia. Nah, walaupun kita di sini ada berbuat amal seperti pada gambar ya, amal, pendidikan, hidup yang baik, dan kita beragama, tetapi jika manusia tetap berbuat dosa, maka ada jurang pemisah atau lautan api antara manusia dengan Allah. Dengan demikian, Allah telah menjembatani jurang pemisah tersebut antara manusia dengan Allah dengan mengirimkan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita di kayu salib, seperti pada Yohanes 14 ayat 6 tadi. Nah, di sini juga kita bisa melihat pada 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 pada gambar, yaitu Kristus mati karena dosa kita, dan dia dikuburkan, lalu pada hari ketiga dia bangkit. Nah, jadi di sini tuh Allah itulah merupakan jembatan satu-satunya untuk keselamatan manusia. Selanjutnya gambar keempat, yaitu percaya pada Tuhan Yesus terlepas dari hukuman dosa. Nah, yang dimaksud di sini yang pertama itu ada gambar manusia, kita lihat ya. Di sini ada semua orang berdosa dari Roma 3:23, kedua upah dosa itu mati dari Roma 6 ayat 23, dan ketiga itu hukuman itu pasti, Ibrani 9 ayat 27. Nah, sama dengan gambar 1, 2, dan 3 tadi, tetap ada gambar Allah di sebelah sini. Nah, di sini dari hal ini kita dapat mengetahui bahwa dua hal yang perlu kita perbuat seseorang agar mempunyai hidup yang kekal. Yang pertama, kita lihat mendengarkan perkataanku. Di sini ada di gambar ya, kita mendengarkan. Nah, kedua, tetapi tidak cukup dengan mendengarkan saja, tetapi kita harus percaya juga dan menerima. Yang artinya itu dari Yohanes 14 tadi, yaitu menerima Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat kita. Tetapi kita juga harus melakukan amal, pendidikan, hidup yang baik, serta beragama, agar kita terlepas dari hukuman mati ataupun lautan api ini. Nah, tetapi kita tidak boleh hanya mendengarkan tadi seperti yang saya bilang, tetapi kita juga harus percaya dan menerima Yesus tadi ya. Hanya dengan percaya ataupun iman
kita menerima Yesus menjadi jembatan antara jurang dosa ini. Jadi kita harus percaya menerimanya itu, jadi kita akan menerima kehidupan yang kekal. Seperti pada Yohanes 5 ayat 24, yaitu satu, mempunyai hidup yang kekal, kedua, tidak turut dihukum atau di masa depan nanti, yang ketiga, sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama mendengarkan dan percaya serta menerima Yesus sebagai juru selamat kita.